Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa 'inda as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul azim. Khutbah ini masih membicarakan tentang 6 panduan yang mesti dilakukan oleh orang beriman setelah usia 40 tahun. Orang barat menyebut usia 40 tahun itulah sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dimulai, life begin at 40. Pada khutbah ini lanjutan kemarin masih membicarakan wa amala sholihan tardha, mendownload situs langit keridaan Tuhan yang terkait dengan adanya tindakan batil, kemungkaran di atas bumi ini sesungguhnya bukan karena kebatilan itu yang kuat. Banyaknya pejabat-pejabat yang korup, yang maling terhadap uang negara atau perusakan yang lain, bukan karena kebatilan itu kuat, sama sekali bukan menurut Al-Quran, melainkan karena diamnya orang-orang yang sholih, yang kemarin disinggung wa qul ja'al haqq. Ketika al-haq itu hadir, maka yang batil itu pasti sirna. Memang sifatnya batil itu sirna. Innal batila kana zahuqa. Jadi ada kerusuhan, ada kerusakan, ada kemungkaran di sebuah daerah, di sebuah negeri. Sekali lagi, bukan karena kemungkaran, kejahatan itu kuat, tapi haknya yang benar itu loh tidak tidak bisa hadir. Ulama-ulamanya pada diem, tidak bergerak untuk mengusir itu. Dengan demikian terkait dengan kemaslahatan umum tersebut, kita perlu mematuhi ajaran Al-Quran. Jangan sampai ada kerusakan di bumi yang sifatnya itu materi, di mana bumi ini dicipta oleh Allah begitu bagus, begitu sempurna untuk kemaslahatan manusia. Kedua, jangan sampai penduduknya ini menjadi kacau, menjadi tidak harmonis gara-gara egois atau gara-gara etnis saja. Yang pertama tentang kewajiban memelihara kebaikan di bumi ini. Ini pesan sejak zaman kitab Taurat dulu.
mereka yang menjahati atau merusak di bumi, maka ibarat qatalan nasa jami'a. Bisa dibayangkan, ibarat merusak, membunuh manusia semua, yang kemudian dipertegas oleh ayat berikutnya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu, seterusnya. Fikih kita sudah cukup, bahsul masail NU sudah banyak, keputusan ulama majelis tarjih banyak, tetapi fikih yang bersifat sosial, yang bersifat masalah umum, ini kurang mendapat perhatian secara komprehensif. Nek wayahe Ramadan hilal saja sering berbeda pendapat. Iki wis tanggal Ramadan mulai dina apa itu bisa gegeran atau juga pada menentukan Idul Fitri. Tapi fikih sosial yang kemanfaatannya itu universal, mereka ngerti semua, tapi kelemahannya itu tidak diperjuangkan. Mohon maaf, orang kafir yang tidak punya agama, tidak ada pondok pesantren, tidak punya ulama saja dengan tegas berani menghukum mati para koruptor, dan hasilnya bagus. Itu namanya pemerintahan RRC, itu pemerintahan dalam hal ini loh ya, itu pemerintahan Islami tapi bukan Islam, Islami meskipun tidak Muslim, tidak Islam. Tapi di negeri ini akeh Muslimin, tapi keputusannya tidak Islami, masih begitu-begitu, di pengadilan masih begitu, kemaslahatan masih sering diabaikan. Coba kalau bahsul masail dan musyawarah besar itu membahas gimana sih hukuman bagi para pengerusak lingkungan, mungkin tambang dan lain-lain itu. Kalau menurut ayat ini, masukkan saja ke fasadin fil ardh. Masukkan saja pada surah Al-Maidah ini. Wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu. Dihukum mati aja lah. Pengusaha-pengusaha yang merusak lingkungan demi kepentingan pribadi sampai menimbulkan banjir besar dan lain-lain. Sing oleh kemanfaatan mek wong-wong tertentu, tapi sing kerusakan itu diderita oleh orang banyak. Lah daripada ngerusak mematikan orang banyak, kan lebih baik dipateni ae sing ngurus-ngurusi tambang wong piro mekan itu. Nah nek pemerintahane hakime ngono pateni pisan kok hakime. Itu Al-Qur'an loh. Ayyuqattalu. Tetapi regulasi kita atur sudah, sehingga menja'akan al-haqqu, menghadirkan hak secara tegas itu loh, kekurangan kita. Mereka yang tidak punya Al-Quran aja sangat memahami kebajikan hukum jinayah di dalam Al-Quran, tapi justru kita yang punya Al-Quran malah bersantai-santai, malah senyum-senyum. Ini terbalik, komitmen Islaminya itu terbalik. Begitu pula masih sering kita dengar orang masih menggunakan diskriminasi etnis, iki Arabisasi, iki penjajahan apa jenenge Arab ke Indonesia, sapaannya antum, ente, itu berarti wong Arab menjajah Indonesia. Ya jangan begitulah, nggarai persengketaan. Lan timbangane
ngono iku dimasalahno lah. Saiki jenenge wong sak pondok iki akeh Arabe ta akeh Jawane lak ngono. Muhammad, Musta'in, Abdurrahman, sak piturute Abdullah, iku piye terusan? Apakah itu berarti penjajahan Arab terhadap bangsa Jawa? Nek ngono jenengono Purnomo ta sapa-sapa kabeh. Nah, saya tidak memasalahkan itu, tapi tolonglah ilmuwan-ilmuwan, orang yang di media sosial, orang yang kata-kata yang didengarkan, janganlah memicu persoalan yang tidak menguntungkan bagi umat Islam. Untuk keimanan, mohon maaf ini harus diakui secara jujur. Kalau Islam, kalau Al-Quran itu mesti bener. Tapi syariat Islam itu mesti bener. Tapi perilaku wong Arab, budaya Arab, perilaku wong Arab ya durung mesti bener. Wong Arab iku akeh, ana sing kaya Kanjeng Nabi, ana sing kaya Abu Bakar. Kaya Abu Bakar ya ana, tapi kaya Abu Jahal ya ana, Abu Lahab ya ana, padha abu-abune. Tapi perhatikan baik-baik bagaimana kemampuan orang Arab yang punya falsafah pasir. Pasir itu ngelender, tidak ngumpul dadi satu, mangan gak mangan enggak. Mempunyai pendirian yang prinsip. Kalau sudah dicerahkan ja'al haq, semua habis, tidak mau kembali lagi. Tak kira contoh ya, kalau muring-muring. Begitu sudah Islam tercerahkan, orang Muslim mukmin di Arab itu tidak mau kembali mengenang budaya-budaya orang-orang berjasa terdahulu. Sopo saya nggak ngerti sih, gedene jasa Abu Lahab sampai disebutkan di Al-Quran. Sopo saya nggak ngerti sih kebesaran Abu Jahal. Tapi begitu sudah beriman, gak ono ceritanya nggak nama itu. Saya tidak ono di Arab, ono enggak Universitas Abu Jahal, ono enggak? Enggak mau dia. Ono enggak Universitas Abu Lahab? Enggak. Menjadi tercerahkan Ummul Qura, Kuliatul Qasas dan lain. Coba di Indonesia. Coba di Indonesia jajal. Universitas Gajah Mada. Gajah Mada itu sopo? Dan kita tahu kelakuannya Gajah Mada, pasti roh kabeh kok. Aku ae naudzubillah min dzalik dengan akhlaknya Gajah Mada. Diterusno iki dan lain-lain dan lain. Nah, sing mengangkat begini-begini tolonglah berhenti. Kita damai-damai saja. Kita tidak perlu sama kok. Tidak ada kelebihan Arab di atas non-Arab, tidak ada kelebihan non-Arab di atas Arab. Semuanya menjadi satu. Siapa yang bertakwa, siapa yang beramal solih, siapa yang beriman, itulah yang mulia di hadapan Allah. Dengan demikian pesan Al-Quran pasti baik, tetapi kalau budaya Arab belum tentu baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala masata'tum wa qad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi wa dzikrullahi akbar.